Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara berdagang dengan mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan pahala hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka ia mendapatkan hal yang sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dasar utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang yakni atas niat karena Allah lillahi ta'ala, bukan untuk memupuk harta, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya ataupun untuk memikat wanita, tidak sama sekali. Kemudian bersikap jujur dalam menjalani aktivitas kesehariannya, termasuk berdagang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan kejujurannya. Beliau tidak pernah mengurangi takaran timbangan, selalu mengatakan apa adanya tentang kondisi barang, baik itu kelebihannya maupun kekurangan dari barang tersebut. Bahkan tak jarang Rasul melebihkan timbangan untuk menyenangkan konsumennya atas kejujuran itu. Beliau pun dianugerahi julukan Al-Amin, yakni seorang yang dapat dipercaya. Kemudian menjual barang dengan berkualitas bagus. Prinsip berikutnya yang dianut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang yakni menjaga kualitas barang jualannya. Beliau tidak pernah menjual barang-barang cacat, sebab itu akan merugikan pembeli dan bisa menjadi dosa bagi si penjual. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya kecuali jika dia dijelaskan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian mengambil keuntungan sewajarnya. Sering kita jumpai pedagang atau pebisnis yang menjual barang dengan harga jauh lebih mahal dari harga aslinya. Mereka berusaha mengambil laba tinggi tanpa memikirkan kondisi konsumen. Taktik seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain menyalahi agama, menjual barang dengan harga terlalu mahal juga membuat dagangan kita kurang laku. Sebaliknya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengambil keuntungan sewajarnya. Bahkan ditanyai oleh pembeli tentang modal, beliau akan memberitahu sejujur-jujurnya. Intinya tujuan Nabi berdagang bukan semata-mata untuk mengejar keuntungan duniawi saja, tetapi mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saling menguntungkan kedua belah pihak. Cara berdagang Rasulullah selanjutnya dengan mengutamakan prinsip saling menguntungkan serta suka sama suka antar pembeli dan penjual. Tidak ada yang ditutup-tutupi dari barang dagangannya dan harus mencapai kesepakatan bersama, baik dalam harga, jenis barang, dan cara memberikan barang tersebut kepada pembeli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah dua orang yang berjual beli berpisah ketika mengadakan perniagaan kecuali atas dasar suka sama suka. Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya perniagaan itu hanyalah perniagaan yang didasari oleh rasa suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian tidak melakukan penipuan. Dalam berdagang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah melakukan penipuan. Perlu diketahui bahwa tindakan menipu pembeli sekecil apapun dan dalam bentuk apapun tentu dilarang oleh agama. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka beliau pun bertanya, apa ini wahai pemilik makanan? Sang pemilik menjawab, makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda, mengapa kamu tidak meletakkan di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barang siapa yang menipu maka dia bukanlah golongan dari kami. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuhan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian tidak menimbun barang. Menimbun barang merupakan keadaan di mana seorang membeli barang dengan stok sangat banyak dari pasar, lalu menyimpannya dalam kurun waktu yang lama dan menjual barang tersebut dengan harga yang sangat mahal. Ketahuilah bahwa menimbun barang adalah perbuatan yang zalim.